Drama ini menceritakan di mana seorang perempuan indigo yang dapat melihat semua hantu, apalagi sudah dari kecil dia dibekali ilmu oleh orang tuanya dengan menjadi dukun untuk melindunginya dari berbagai macam hantu. Sampai akhirnya ada pasien yang datang padanya dan sangat menyukainya, namun dia punya nasib yang buruk. Alhasil dukun cantik ini berusaha untuk terus melindunginya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tidak usah banyak spoiler dan selamat menonton. Drama ini dimulai di mana seorang keluarga yang ingin anaknya sembuh dengan mengundang beberapa dukun. Setelah 3 dukun menyerah, dukun keempat adalah seorang wanita yang bernama Park Seong-a mencoba untuk menyembuhkannya dan langsung melakukan 12 ritual sekaligus mulai dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali. Namun melihat jam menunjukkan setengah 8 masih belum sembuh, dia mengancam untuk menyuruhnya pergi ke dunia lain. Namun dia malah membuka baju dukun itu yang ternyata Park Seong-a masih seorang pelajar karena memakai seragam SMA. Tentu saja karena alarm sudah berbunyi Park Seong-a berteriak karena akan terlambat ujian. Park Seong-a bergegas berlari menuju sekolah, bahkan dirinya sampai ketinggalan bus, namun dia melihat sepeda dan langsung mengayuhnya. Setelah sampai di sekolah, Park Seong-a terpaksa memanjat dinding, namun malah terjatuh. Untung saja temannya yang bernama Pyo Ji-ho menangkapnya dan mengaku sudah menunggunya. Saat ujian Park Seong-a terlihat kesulitan mengerjakan ujiannya, apalagi saat gurunya memberitahu waktunya sudah selesai dan menyuruh untuk mengumpulkan lembar jawabannya. Seong-a panik dan menjawabnya dengan asal-asalan dan terlihat pusing. Ji-ho yang melihatnya beranggapan Park Seong-a tidak bisa menjawab. Park Seong-a pesimis dirinya bisa diterima di universitas dan berjanji nanti malam tidak akan bekerja karena akan belajar. 공부하고 늦게 가요. Karena lelah belajar sampai malam, Park Seong-a sampai tertidur di kelas, sementara temannya yang bernama Mo Beom pergi ke kamar kecil dengan mengeluh seharusnya dirinya masuk ke sekolah swasta, namun dia tidak menyadari di atasnya ada hantu, sampai akhirnya air liur hantu tersebut menetes di lehernya. Mo Beom dengan takut memberitahu semua temannya dirinya melihat hantu di kamar mandi, namun tentu saja semua temannya tidak mempercayainya. Setelah selesai belajar Seong-a pulang, namun dia melihat hantu yang sedang duduk di atas papan nama rumah makan dan suatu saat ingin menolongnya. Setelah sampai di rumahnya, melihat banyak pasien yang antri, Seong-a merasa bisnisnya lancar dengan mencoba mengendap, namun tetap saja ibunya memergokinya. Ibunya terlihat marah karena Seong-a terlambat pulang, namun Seong-a mengaku kalau dirinya ingin masuk ke universitas walaupun ibunya merasa kalau itu mimpi yang sia-sia karena Seong-a seorang dukun. Namun setelah Seong-a mengaku ingin juga menjadi gadis biasa dan memohon pada ibunya, ibunya menyetujuinya dengan satu syarat. 같이 무책임한 일은 손님과의 약속. 네, 어머니. Seong-a mendapat tipe-tipe pasien yang unik untuk menyelesaikan masalahnya, bahkan sebenarnya Seong-a merasa iri pada mereka. 딱 한 부리. Keesokan malamnya melihat banyak pasien yang antri membuat ibu Seong-a tersenyum karena Seong-a akan mendapat banyak uang hari ini. Namun ada pasien yang membawa cucunya dan membuat ibu Seong-a terkesan karena cucu pasiennya sangat tampan. 잘생겼어요. Saat Seong-a memanggil pasien terakhir yang tak lain cucu dari nenek tadi yang bernama Gion-woo, Seong-a terkejut karena menurutnya itu seleranya, namun dia sadar karena dia berjalan terbalik. 명심. Neneknya mengadu kalau cucunya terus mendapat kesialan, bahkan beberapa hampir mati, jadi ingin meminta jimat untuk melindunginya. Seong-a mengujinya dengan bertanya jika ada seorang menangis di depannya apa yang akan dilakukannya. Gion-woo mengaku akan berdiri di depannya sampai dia berhenti menangis. Karena menurutnya dia lulus, Seong-a langsung ingin memegang tangannya, namun malah memegang tangan neneknya. Setelah Gion-woo pergi, ibunya melarangnya berjanji menyelamatkannya mengingat belum lama Seong-a juga pernah mendapat pasien yang sama dan karena itu Seong-a hampir mati. Menurut ibunya jika dia berjalan terbalik, hukum pertukaran setara berlaku dan berkorban nyawa untuk menyelamatkannya. Namun Seong-a bersikeras ingin menyelamatkannya dan membuat ibunya bertanya. 반했단 말이에요. Keesokan harinya di dalam kelas Seong-a terlihat lesu, namun tiba-tiba guru datang dengan memperkenalkan murid baru yang ternyata Gion-woo. Melihat itu Seong-a langsung berdiri, alhasil teman-temannya membulinya. 관심 필요하냐? 아니요. 뭐야? 하고 뜨요? 벌떡 일어나. 퍼즐러 잘 때는 언제고? 전 남미사나이. Melihat namanya,
Gion-woo merasa wajahnya tidak asing dan bertanya apa mereka pernah bertemu dan membuat semua temannya terkejut karena mereka saling mengenal. Namun setelah kelas selesai, Gion-woo tiba-tiba mengaku wajahnya asing dan tidak pernah bertemu dengannya. Mendengar itu Seong-a merasa Gion-woo tidak tahu kalau dirinya dukun itu dan melakukan semua itu tadi berpura-pura untuk membelanya. 그게 Sementara itu karena kejadian kemarin, Mobeom meminta Ji-ho untuk menemaninya ke toilet, namun tentu saja Ji-ho menolaknya. Karena tidak tahan terpaksa Mobeom pergi sendiri ke toilet, namun semua pintu terkunci. Tiba-tiba pintu paling pojok terbuka sendiri. Mobeom tidak ingin melihat langit-langit, lagi-lagi ada yang menetes di lehernya dan terpaksa Mobeom melihatnya, namun ternyata tidak ada apa-apa, dan saat melihat ke depan. Di sisi lain Gion-woo melewati tempat di mana ada hantu yang duduk di atas papan restoran. Melihat itu hantu tersebut terlihat marah saat melihat Gion-woo, sementara Gion-woo hanya berjalan karena tidak bisa melihatnya. Kebetulan Seong-a melihat hantu tersebut ingin mencelakai Gion-woo, tentu saja Seong-a langsung berlari. Melihat Seong-a berlari ke arahnya, Gion-woo langsung menarik tangannya. Gion-woo beranggapan Seong-a sangat ceroboh dan sedikit memarahinya, kemudian dia langsung meninggalkannya. 늘 이런 거 Mengingat pesan ibunya, Seong-a langsung pergi ke kuil untuk menemui Master Bunga untuk meminta dibuatkan sebuah jimat ampuh. Tapi tentu saja Master Bunga langsung menolaknya karena takut dengan ibu Seong-a. Tapi setelah Seong-a memberikan beberapa gepok uang, akhirnya Master Bunga membuatkan Seong-a beberapa jimat yang akan dia berikan kepada Gion-woo. Seperti biasa karena terlambat sekolah, Seong-a kembali memanjat tembok dan sampai terjatuh. Tapi tidak tahu mengapa saat berjalan menuju Gion-woo, tiba-tiba Seong-a pingsan dan hampir saja terjatuh. Untungnya Ji-ho yang tepat berada di samping Seong-a langsung bergegas menangkapnya. Sementara Gion-woo dibuat kesal dengan teman-teman wanita di kelasnya karena selalu memberikan surat untuknya. Sampai akhirnya Gion-woo menyobek semua surat tersebut dan langsung membuangnya di tempat sampah. Dan ternyata Seong-a hanyalah tertidur saja karena semalaman dia tidak tidur, dan setelah bangun, dia sangat menyesali karena dirinya belum sempat memberikan jimatnya kepada Gion-woo. Saat nenek Gion-woo datang ke tempat prakteknya untuk mengambilkan jimat miliknya, Seong-a langsung membuat alasan supaya Gion-woo sendirilah yang datang agar dirinya bisa bertemu dengannya. Dan ketika Gion-woo datang, Seong-a langsung bisa melihat bahwa umur Gion-woo tidaklah lama lagi. Tapi setelah melihat jimat tersebut, sepertinya Gion-woo salah paham dengan perdukunan dan langsung mengajak neneknya untuk segera pergi. 죄송합니다. 무조건 너 지켜내고 부족한 Keesokan harinya mendengar Seong-a yang mengaku bahwa dirinya sedang mencari waduk-waduk tempat orang mati membuat Ji-ho sedikit terkejut, dan ketika melihat ada banyak jimat di tangan Seong-a, Ji-ho menyuruhnya untuk memberikan satu kepada Mobeom karena baru saja dia pingsan karena melihat sesuatu yang aneh di dalam toilet. Setelah merasa ada sesuatu yang aneh, Seong-a mendatangi toilet pria, dan benar saja di sana dia bertemu dengan hantu air tersebut, dan mungkin ini adalah hari sial hantu tersebut karena telah bertemu dengan Seong-a sampai hantu tersebut dibuat kena mental oleh Seong-a. 기가 되는 거라고 놀래키다 보면 이제 애들 안 놀지만 내가 성불 그래야 천도하기 쉽지. 어떡하지? Tapi saat Gion-woo datang, entah mengapa tiba-tiba hantu tersebut bereaksi dan langsung merasukinya, sementara Seong-a yang melihat itu langsung mengambil selang air dengan menempelkan jimatnya dan langsung mengguyur Gion-woo untuk mengusir hantu air tersebut. Dan setelah Gion-woo tersadar, dia langsung mematikan kerannya sambil bertanya mengapa Seong-a melakukan ini semua. Karena kejadian tersebut akhirnya Seong-a, Gion-woo dan ketiga temannya yang tidak tahu apa-apa harus dihukum oleh Pak Guru untuk bersih-bersih selama 2 minggu. Saat bersih-bersih, Seong-a berusaha mendekati Gion-woo untuk menjelaskan semuanya. Namun tentu saja Gion-woo langsung menjauhinya dan menyuruh Seong-a untuk menjaga jarak dengannya. 그래도 살았으니까 됐어. 오늘 벌 청소가 웬말? Melihat ada hantu lagi yang berulah membuat Seong-a langsung menghampirinya dan ingin melawannya,
Tapi siapa sangka ketiga temannya malah menganggap Seong A ingin melawannya. Sampai akhirnya karena merasa takut, Seong A sampai berkata dirinya yang akan menggantikan hukuman mereka. Sementara itu Gion-woo yang dari tadi memperhatikan Seong A tengah berbicara sendiri menganggapnya sebagai gadis yang aneh. Seong A sangat terharu ketika ibunya yang memberikan begitu banyak jimat untuknya agar bisa melindungi Gion-woo sebagai kliennya. 사랑해요. Keesokan harinya Seong A masih mencoba untuk mendekati Gion-woo hanya untuk memberikan jimat tersebut walaupun Gion-woo yang juga selalu menjaga jarak dengannya. Melihat itu Ji-ho turun tangan dengan membantu diam-diam mengambil ponsel Gion-woo untuk menempelkan jimat tersebut. Ketika Seong A dan Ji-ho berusaha menempelkan jimat tersebut, tidak sengaja nenek Gion-woo melihatnya, sementara Gion-woo yang menyadari ponselnya tidak ada langsung berusaha untuk mencarinya. Saat Seong A dan Ji-ho akan mengantar nenek Gion-woo pulang, tiba-tiba Gion-woo datang. Melihat itu Seong A langsung mengaku kepada nenek bahwa dirinya ingin menjadi teman Gion-woo dan mengajaknya untuk makan bersama. 금메달? Selagi nenek dan Ji-ho sedang pergi berbelanja, Seong A mendatangi rumah Gion-woo dan menyelipkan satu jimat lagi. Mengerti akan keadaan keuangan nenek Gion-woo, Ji-ho sengaja mengaku sebagai vegan dan hanya memakan sayuran saja supaya nenek tidak perlu membeli daging untuk mereka. Sementara itu Seong A terus berusaha menyelipkan beberapa jimat lagi di rumah Gion-woo walaupun sesekali Gion-woo juga terus mengawasi Seong A agar tetap diam dan tidak berulah lagi. Suasana pun berubah menjadi sangat canggung ketika tidak sengaja Seong A dan Gion-woo yang berebut gelas, sampai akhirnya air yang ada di gelas tersebut tumpah di meja. 먼저 했다. Saat makan bersama, Ji-ho tidak sengaja membicarakan tentang kedua orang tua Gion-woo sampai membuat suasana sedikit canggung. Sampai akhirnya Seong A menceritakan bahwa dirinya adalah anak adopsi untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, tiba-tiba Ji-ho menarik Seong A dan membawanya ke suatu kamar untuk bicara. Dan setelah menyadari bahwa ini adalah kamar Gion-woo, Seong A langsung senang dan berencana untuk menaruh jimat terakhirnya. Tapi tanpa diduga saat akan menaruh jimat tersebut, tidak sengaja Seong A menjatuhkan sebuah kotak sampai akhirnya Gion-woo datang ke kamar untuk melihatnya. Dan untuk mengalihkan perhatian Gion-woo, Ji-ho sampai berpura-pura sakit agar Seong A bisa menaruh jimat terakhirnya. Tiba-tiba Seong A mendapat sebuah telepon karena pasiennya yang sudah banyak menunggu. Saat hendak pulang Seong A dihentikan nenek yang ingin berterima kasih kepadanya karena sebenarnya nenek sudah tahu bahwa Seong A adalah peri surga dan bumi yang sudah membantunya. Dan hal itu pun membuat Seong A sangat terkejut karena nenek yang ternyata telah mengetahui kebenarannya. Tapi karena terburu-buru, Seong A langsung pergi begitu saja. Sementara Gion-woo yang masih saja dengan kesombongannya mengaku bahwa dirinya tidak mau berteman dengan Ji-ho dan juga Seong A. Mendengar alasan Gion-woo yang berkata bahwa dirinya tidak suka dengan manusia membuat Ji-ho menganggap bahwa Gion-woo lebih sinting dibandingkan dengan Seong A. Melihat Seong A yang terus memperhatikan Gion-woo, Ji-ho langsung memanggilnya dan mengatakan bahwa Gion-woo tidak mau berteman dengannya. Sementara telah tersebar kabar di seluruh para siswa bahwa Gion-woo adalah murid yang arsonis atau murid yang bermasalah, dan Seong A akhirnya juga mendengar kabar tersebut. Sementara Gion-woo tidak ambil pusing melihat semua siswa menjauhinya, Seong A malah menemani Gion-woo saat makan di kantin bersama Ji-ho juga. Setelah sampai di rumah, mendengar neneknya yang berkata ingin pergi ke rumah temannya, Gion-woo merasa curiga dan mencoba untuk membuntutinya. Dan ternyata nenek Gion-woo pergi ke tempat Seong A sambil membawakan capcay kesukaannya. Melihat itu Gion-woo sangat marah dan menganggap bahwa peri surga dan bumi yaitu Seong A hanya memeras neneknya saja dan langsung mengajaknya pergi dari sana. Di situ Seong A menjadi sangat khawatir lagi karena melihat Gion-woo yang kali ini akan mati karena kebakaran dan menganggap Gion-woo sebagai pria tampan yang malang. Melihat semua temannya yang berpandangan aneh kepadanya membuat Gion-woo pergi dari kelas dengan alasan ingin membuang sampah. Dan ketika mengetahui bahwa Gion-woo pergi ke gudang membuat Seong A sangat khawatir, apalagi saat melihat jimatnya yang ternyata Seong A telah dikerjai oleh Master Bunga membuatnya menjadi sangat kesal. Saat Gion-woo tengah di gudang, tiba-tiba terjadi kebakaran, dan ternyata disebabkan oleh hantu yang sudah lama mengincar Gion-woo, dan hal itu juga mengingatkan kenangan pahit Gion-woo saat berada di sekolahnya yang dulu.
Sementara itu Seong A berusaha untuk membuka pintu gudang berharap masih bisa menyelamatkan Gyeon-woo yang masih berada di dalamnya, dan setelah bisa masuk, Seong A langsung berusaha melawan hantu tersebut, tapi ternyata hantu tersebut sangat kuat. Sampai akhirnya Ji-ho datang membantunya memadamkan api tersebut dan berhasil menyelamatkan Gyeon-woo. Karena kejadian tersebut Gyeon-woo sampai harus ke ruang guru dan mengisi laporan karena dituduh telah menyebabkan kebakaran. Melihat itu Seong A mencoba untuk memberi pengertian bahwa Gyeon-woo harus berkata sejujurnya bahwa dirinya bukanlah penyebab kebakaran tersebut, namun Gyeon-woo malah menyuruh Seong A untuk tidak mencoba membantunya lagi. 얼마나 불쌍하게 웃는지 알아? 우리나 봐봐. 그렇게 보면 안 내고가 뭐가 중요해. Terlihat Gyeon-woo yang mendatangi pelatih Jusop yaitu pelatih memanah di sekolahnya dan berkata dirinya tidak akan bergabung lagi dengan olahraga ini. Nenek Gyeon-woo kembali mendatangi Seong A dan menceritakan bagaimana kehidupan Gyeon-woo selama ini. 안 써본 밥. 배부르지. Gyeon-woo memberitahu pelatih Jusop alasannya tidak ingin kembali memanah karena dirinya tidak ingin neneknya melihat kebencian orang lain kepadanya sampai membuat pelatih Jusop merasa Gyeon-woo sebagai dombanya yang sangat tersesat. Dan setelah menyadari bahwa nenek Gyeon-woo yang ternyata telah meninggal membuat Seong A berjanji akan menyelamatkan Gyeon-woo serta langsung bergegas berlari menuju rumah duka. Melihat Ibu Peri dan Bumi datang, Gyeon-woo langsung berusaha untuk mengusirnya. Mendengar hal tersebut Ibu Peri dan Bumi hanya bisa berkata bahwa dirinya kemari karena ingin bertemu dengan neneknya saja, padahal di dalam hatinya Seong A sudah memutuskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Gyeon-woo sendirian. 내 거야. 건들 생각하지 마. 이들 하나도 안 무서워. 진짜 무서운 건 뒤에 있거든. 미겠다. Karena baru pertama kali menghadiri pemakaman, Seong A merasa bingung dan langsung menghubungi Ji-ho dan menyuruhnya untuk segera datang ke rumah duka nenek Gyeon-woo. Terlihat ibu Seong A yang tengah berada di sebuah rumah kosong untuk mengusir semua roh jahat bersama rekan timnya. Tiba-tiba paman dan bibi Gyeon-woo datang serta langsung menyalahkan dan ingin mengusir Gyeon-woo dari tempat ini. Melihat itu Seong A tidak tinggal diam dan langsung ingin membela Gyeon-woo. Namun itu malah membuat paman Gyeon-woo semakin marah dan langsung menyeret Gyeon-woo. Untung saja Ji-ho datang dan menghentikannya. Karena ternyata itu adalah sebuah kutukan Han, Ibu Seong A tidak mampu menghadapinya sampai akhirnya dia terluka dan muntah darah. Mendengar perkataan pamannya tentang kedua orang tuanya yang akan segera tiba di rumah duka, Gyeon-woo juga langsung berkata bahwa dirinya akan segera pergi. Mendengar semua itu Seong A dan juga Ji-ho terlihat sedih atas apa yang menimpa Gyeon-woo. Gyeon-woo kembali mendapat pesan dari seseorang yang dia kenal dulu dan itu membuat Gyeon-woo juga semakin terpuruk. Sampai di rumah dan melihat sepatu milik neneknya membuat Gyeon-woo semakin terlihat sedih karena mengingat semua tentang neneknya. Melihat anting yang dia temukan di rumah kosong tadi sepertinya Ibu Seong A mengetahui siapa orang di balik kutukan roh tersebut. Tiba-tiba Seong A datang dan langsung menyalahkan ibunya karena menganggap ibunya tidak mau menolongnya saat dia menelepon tadi. Di situ Seong A juga menceritakan tentang Gyeon-woo di mana dia adalah cinta pertamanya dan semua tentang kesialan Gyeon-woo kepada ibu serta bibinya. Mendengar semua itu bibi Seong A langsung memberinya sebuah buku tentang cara mengalahkan kekuatan jahat. Setelah mencoba membaca buku tersebut, Seong A merasa sangat frustasi karena Seong A yang sangat kesulitan saat membaca buku tersebut. Karena terus memikirkan Gyeon-woo, Seong A bergegas ke rumah Gyeon-woo untuk melihatnya. Namun karena Gyeon-woo seperti biasa yang keras kepala, dia langsung mencoba untuk mengusir Seong A dari rumahnya. Setelah Seong A pergi, datanglah Ji-ho yang ternyata juga membuat Gyeon-woo sangatlah risih. Ternyata Ji-ho hanya ingin memberikan kunci ruang tim memanah titipan dari pelatih yang dititipkan kepadanya kemudian langsung pergi. Ibu Seong A mendatangi sebuah toko klinik dan bertanya tentang nomor telepon Yoa, yaitu seorang dukun yang telah memasang kutukan hantu di rumah kosong kemarin. Tapi ternyata Yoa juga berada di toko tersebut. Hanya saja dia tidak ingin menemui Ibu Seong A. 본 김에 만나면 되지. 끼는 왜 숨어? 괜찮아요. 놀래켜. Sampai di rumah Seong A langsung menemui ibunya dan menceritakan tentang hantu bunuh diri yang terus saja mengikuti Gyeon-woo serta ingin meminta bantuannya untuk itu.
Mendengar itu Ibu Seong-a menyuruh Seong-a agar menjadi jimat manusia untuk Gion-woo dengan menulis sebuah jimat di tubuhnya, serta selalu mendekati dan memegang tangan Gion-woo untuk melindunginya dari berbagai hantu jahat. Tentu saja mendengar hal itu Seong-a terlihat sangat bahagia karena dia harus berkontak fisik dengan cinta pertamanya yaitu Gion-woo. Saat berangkat ke sekolah Seong-a juga sengaja mendatangi rumah Gion-woo hanya sekedar untuk berangkat bersama, sementara Gion-woo hanya cuek bebek saat melihat Seong-a. 봤어? Melihat hantu yang masih saja mengikuti Gion-woo, Seong-a memutuskan untuk menyentuh Gion-woo agar hantu tersebut sedikit menjauh, sampai-sampai Gion-woo serta Ji-ho dibuat heran dengan tingkah Seong-a saat ini. 맞춰봐. 아침부터 저런 거 보는 거 뭘로 찍었지? 얘들아, 뭐해요? 잘 됐다. 지금 왜 이렇게... 너 어디 다녀? 미안해. Melihat tingkah aneh Seong-a kepada Gion-woo seharian ini membuat Ji-ho merasa sangat heran dan langsung menanyakan kepada Seong-a. Alhasil Seong-a menceritakan kepada Ji-ho bahwa dirinya sekarang menjadi jimat manusia untuk Gion-woo. 같다. 진짜 무당이야. 야, Setelah seharian bersikap konyol, saat pulang sekolah pun Seong-a juga membuntuti Gion-woo. Sadar akan hal itu Gion-woo langsung mempertanyakan sikap Seong-a tersebut. Kemudian Seong-a juga mengikuti Gion-woo ke rumah Abu untuk memasang foto neneknya, dan setelah mendengar perkataan Seong-a, Gion-woo menjadi sadar bahwa kebahagiaan neneknya adalah saat dirinya mendapat medali dari panahan. Sampai akhirnya Gion-woo mendatangi ruang tim memanah dan melihat semua perlengkapan untuknya yang ternyata telah disiapkan oleh pelatih. Alhasil melihat itu Gion-woo langsung mencoba untuk memanah lagi. Saat bekerja kelompok, Seong-a dibuat tambah pusing ketika melihat salah satu temannya yang ditempeli hantu bayi. Apalagi hantu bunuh diri yang masih mendekati Gion-woo belum juga pergi dan ditambah sekarang ada hantu bayi yang mendekati temannya yang lain juga. Terlihat pelatih yang masih saja berusaha membujuk Gion-woo supaya dia mau kembali memanah. Untuk mencari cara mengusir hantu bayi, Seong-a sampai mengikuti kelas master bunga untuk membuat jimatnya, dan setelah berhasil membuatnya, Seong-a terlihat sangat bahagia sambil berkata dirinya akan menaruh jimat ini di laci meja Do Yeon yaitu temannya yang ditempeli hantu bayi. Saat di sekolah, Gion-woo mengajak Seong-a bicara serta memperingatkannya untuk tidak selalu mengikutinya lagi, namun namanya juga Seong-a, jadi walaupun Gion-woo menyuruhnya untuk menjauh, Seong-a tetap akan selalu mendekatinya, sampai akhirnya Gion-woo tersenyum dan juga sedikit luluh dibuatnya. 시작. Melihat Seong-a yang sampai tidak konsentrasi saat bekerja karena masih kasmaran dengan Gion-woo membuat ibunya ingin melemparinya dengan garam saja. Dan hal itu pun ternyata juga membuat Gion-woo susah untuk move on sampai dirinya mulai senyum-senyum sendiri serta tidak konsen saat latihan memanah. Di sisi lain terlihat Yowa yang mengunjungi rumah abu nenek Gion-woo dengan niat yang jahat. Saat Seong-a dan ibunya tengah memasang jimat di rumah kosong, tiba-tiba ada dua orang pemuda yang sedang melakukan live video dan memaksa ingin masuk ke dalam rumah kosong tersebut untuk membuat konten. Melihat itu Seong-a segera mengambil pedang ibunya untuk menakut-nakuti pemuda tersebut sampai akhirnya mereka pergi. 보면 진짜 칼인 줄 알고. Namun siapa sangka setelah kepergian Seong-a dan ibunya, kedua pemuda tadi kembali memaksa masuk ke dalam rumah kosong tersebut, dan akhirnya terjadilah apa yang telah dikhawatirkan ibu Seong-a selama ini. Setelah mendapat saran dari ibunya, Seong-a memutuskan untuk memberikan barang yang memiliki mulut, mata, dan hidung dan itu adalah pelembab bibir untuk Gion-woo sebagai pengganti jimat manusia. Tapi karena itu membuat Seong-a menjadi sangat malu kepada Gion-woo. 사막이 되면 숨 쉴 수 없잖아. 생명이 우리 촉. Tapi justru karena kejadian itu membuat Gion-woo sedikit mendekat dan lebih berinteraksi dengan Seong-a.
dan melihat semua itu sepertinya membuat Ji-ho sedikit bingung. Melihat roh anjing lucu yang selalu mengikuti Jin sepertinya membuat Seong-a sangat tertarik dengan roh anjing tersebut, tapi sepertinya itu malah membuat Gion-woo dan Ji-ho salah paham dengan Seong-a. 귀여워. 그랬잖아. 김진우 귀엽다. 걔? 진우이 걔 보기. Tapi setelah Seong-a menjelaskan yang sebenarnya kepada Ji-ho, akhirnya Ji-ho mengerti. Dan ketika Seong-a yang terus saja membicarakan tentang Gion-woo membuat Ji-ho cemburu dan sangat sedih. Setelah kejadian yang menimpa kedua pemuda kemarin, ibu Seong-a mengajak Seong-a untuk melakukan sebuah ritual lagi di rumah kosong tersebut. Mengingat Seong-a yang memegangi tangannya sepertinya membuat Gion-woo merasa sangat senang, tapi tiba-tiba Yowa mendatangi Gion-woo dan memanggilnya dengan sebutan roh baru yang berarti orang yang baru saja meninggal serta memberi Gion-woo sedikit ritual. Karena semalaman membantu ibunya melakukan ritual, tentu saja membuat Seong-a sangat mengantuk, dan ketika di bis melihat Seong-a yang hampir saja terjatuh, dengan refleks tangan Ji-ho serta Gion-woo memegangi kepala Seong-a. 네. Saat melihat vlog milik artis untuk membuat salah satu teman Seong-a mencurigai bahwa Seong-a adalah seorang dukun, melihat semua temannya yang mencoba membuktikan bahwa Seong-a adalah seorang dukun tidak tahu kenapa membuat Gion-woo sangat marah. 알고 하는 소리냐고. 무당이 뭔지 알아? Dan akhirnya Seong-a juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya adalah seorang dukun di depan Gion-woo karena sepertinya Gion-woo sangat membenci seorang dukun. Karena ingin mengajak Gion-woo berbicara, Ji-ho sampai mengajak Gion-woo untuk pergi memanah. Kemudian Ji-ho menceritakan tentang alasan sikap Seong-a yang selalu mencoba untuk tersenyum kepada semua orang serta menceritakan bahwa sebenarnya dirinya sangat menyukai Seong-a. 할 거야. Karena sama-sama tidak konsentrasi saat melakukan ritual, ibu Seong-a mengajak Seong-a untuk pulang saja, namun tidak sengaja saat di jalan malah bertemu dengan Gion-woo, dan untuk menghindarinya Seong-a mengajak ibunya untuk cepat-cepat berjalan pergi. Tapi karena penasaran Gion-woo sampai menghentikan Seong-a serta ibunya, Gion-woo juga sampai menyuruh Seong-a untuk melepas cadarnya hanya untuk memastikan apakah benar dia Seong-a atau bukan. Melihat itu ibu Seong-a langsung mencoba untuk menghalanginya dan menyuruh Gion-woo pergi saja walaupun niat Gion-woo sangat baik, yaitu ingin membersihkan nama Seong-a di depan semua teman sekolahnya saja. 할 말이 있어. 잠깐 볼 수 있어. 눈 안 까? 뭘 봐? Dan karena melihat Seong-a yang menangis sedih karena kelakuannya yang tidak disadarinya di depan Gion-woo tadi, ibunya menghiburnya dengan membelikan Seong-a sebuah baju baru serta menyuruh Seong-a untuk segera menemui Gion-woo. Hal itu membuat Seong-a merasa sangat senang. Saat bertemu dengan Gion-woo membuat Seong-a merasa sangat lega karena merasa tidak ada lagi masalah. Namun tiba-tiba lampu taman padam. Hal tersebut membuat suasana sedikit canggung di antara mereka berdua. Melihat banyak roh jahat yang masih mengintai Gion-woo, jadi untuk mengusirnya Seong-a langsung menggenggam tangan Gion-woo. Kemudian dia memeluknya sambil memberitahu mulai sekarang dirinya yang akan mengusir semua beban yang ada padanya. Dan saat lampu menyala lagi, mereka langsung sama-sama melepaskan pelukan hangat tersebut sambil senyum-senyum sendiri. Saat berangkat sekolah, Seong-a sengaja mengajak Gion-woo pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda, sementara Ji-ho yang melihat semua itu nampak sedikit sedih. Tak lupa Gion-woo juga sampai membantu Seong-a saat turun melewati tembok sekolah dan mereka pun tampak sangat bahagia. Ibu Seong-a mendatangi Master Bunga untuk membicarakan tentang Yowa. Karena masih sangat sibuk, Ibu Seong-a menyuruh Seong-a untuk pergi dahulu melakukan ritual di rumah kosong dan bertemu dengan Yowa yang ternyata sudah ada di sana sejak tadi. Sementara Gion-woo masuk lagi ke tim panahan, dalam misi perkenalan anak baru, pelatih menyuruhnya untuk pergi ke rumah kosong dan hanya memberinya waktu selama 1 jam. Yowa sengaja membuat masalah dengan Seong-a dengan mengambil cadarnya serta mengajaknya untuk melakukan tarian ritual. Dan tepat ketika Gion-woo sampai di rumah kosong tersebut, dirinya langsung melihat Yowa serta Seong-a yang berpakaian dukun tanpa memakai cadar. Melihat pandangan Gion-woo yang penuh kekecewaan kepadanya membuat Seong-a langsung berlari mengejarnya.
sementara Gion-woo yang telah mengetahui bahwasanya Seong-a adalah seorang dukun membuatnya begitu putus asa. Setelah menemukan keberadaan Gion-woo yang sedang dikelilingi banyak roh jahat, Seong-a langsung menghampiri Gion-woo serta langsung memegangnya. Tapi sepertinya sekarang jimat manusia tersebut tidak berfungsi dengan baik untuknya. Alhasil dengan hati yang hancur dan kesal Seong-a langsung melempari semua roh jahat tersebut dengan garam. Tapi sepertinya Gion-woo telah salah paham dengan profesi Seong-a sebagai dukun dan juga membencinya. 무슨 말이지? 무당이랑 달라. 말 아닌 게 몇 개나 있어. 나한테 했던 말들 중에. Sementara terlihat ibu Seong-a, bibinya, serta Master Bunga sedang melakukan ritual lagi di rumah kosong tersebut. Setelah ibunya pulang, dengan sedih Seong-a menceritakan bahwa Gion-woo telah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang dukun. 너한테. Ibu Seong-a dan Master Bunga sedikit khawatir saat mendengar cerita Seong-a yang diajak menari bersama dengan Yowa. 제대로 지어가죠. 학교 갈 Karena waktunya tinggal 5 hari lagi, seperti biasa Seong-a mendatangi Gion-woo untuk mengajaknya berangkat sekolah bersama. Namun kali ini Gion-woo sama sekali tidak mau menyapa Seong-a. Saat makan bersama melihat ketegangan di antara Gion-woo dan Seong-a membuat Hyeri turun tangan dan langsung menyuruh mereka untuk segera berbaikan demi tugas kelompoknya. Sampai akhirnya Seong-a memberanikan diri untuk menceritakan bahwa dirinya adalah seorang dukun serta alasan dirinya menyembunyikannya selama ini kepada Gion-woo dan juga Ji-ho. Namun tetap saja Gion-woo masih belum bisa menerima semua itu. 나랑 친구 되고 싶어. 사람들은 보통 있더라고. 진짜 제대로 극혐하네. Saat Seong-a tengah berjalan pulang bersama teman-teman kelompoknya, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendatangi Do Yeon dan langsung menjambaknya sambil memintanya untuk mengembalikan bayinya. Melihat itu Seong-a langsung mencoba untuk melerainya karena tidak ingin membangunkan hantu bayi yang sedang terlelap di kaki Do Yeon, atau bisa menjadi masalah untuk Gion-woo. Melihat hantu bayi yang ingin menangis saat melihat Gion-woo membuat Seong-a langsung berlari menghampiri Gion-woo sambil memegang tangannya berharap jimat manusia tersebut kembali berfungsi. Namun ternyata itu gagal sampai akhirnya hantu bayi tersebut menangis menjerit membuat Do Yeon sakit kepala sampai gelas yang dipegang Gion-woo juga langsung pecah. Karena masih merasa penasaran dengan kejadian ini, Seong-a memutuskan untuk ikut pulang ke rumah Do Yeon. Sampai akhirnya mata Seong-a tertuju pada satu boneka yang ada ikatan dengan hantu bayi tersebut. Seong-a mencoba untuk merayu Do Yeon untuk membeli boneka tersebut, namun tetap saja Do Yeon tidak memberikannya karena merasa dia adalah ibunya serta menyayangi boneka tersebut. Sementara itu karena masih sangat marah Gion-woo membuang hadiah dari Seong-a yang juga merupakan jimat untuk dirinya sendiri. Saat hantu bayi yang mengikuti Do Yeon menangis, membuat semua orang yang ada di kelas tersebut merasa pusing serta luka yang ada di tangan Gion-woo juga kembali berdarah. Seong-a kembali mencoba membujuk Do Yeon untuk memberikan bonekanya kepadanya, namun itu malah membuat Do Yeon marah dan menyemprotkan air kepada Seong-a. Mengetahui hal tersebut rupanya membuat Hyeri sedikit memarahi Do Yeon dan mereka akhirnya bertengkar. Alhasil pertengkaran tersebut membuat hantu bayi itu akan menangis lagi. Untuk membuktikan kekuatan jimat miliknya berfungsi lagi atau tidak, Seong-a mencoba untuk sekali lagi memegang tangan Gion-woo, namun Gion-woo malah langsung memeluk Seong-a. Dan benar saja hantu bayi itu menangis lagi sampai membuat rak-rak buku berjatuhan menimpa Gion-woo dan juga Seong-a. Di situ Seong-a menjadi sadar bahwa jimat manusianya sama sekali tidak berfungsi lagi dan merasa dirinya tidak bisa melindungi Gion-woo lagi. Mendengar perkataan Seong-a tentang sentuhannya yang tak lagi berguna untuk melindunginya karena Gion-woo yang sangat membencinya membuat Ji-ho mau membantu Seong-a menaruh jimat untuk Gion-woo lagi. Saat Seong-a tengah praktek di rumahnya, tiba-tiba datang seorang wanita tengah baya yang membawa putrinya dan bercerita bahwa putrinya tersebut baru saja kehilangan bayinya sampai membuatnya seperti orang gila. Dan setelah melihatnya, Seong-a menyadari bahwa orang ini adalah ibu dari hantu bayi yang selama ini telah menempeli Do Yeon. 좀 꼬지를. Dengan masih berpakaian seorang dukun Seong-a langsung berlari ke rumah Do Yeon dan mengambil boneka tersebut serta menceritakan bahwa bonekanya telah dirasuki hantu bayi. Sampai akhirnya Do Yeon melerakakan bonekanya. 강해지는군. 아마도. Setelah Ji-ho tidak sengaja mendengar percakapan Gion-woo dengan Huina di telepon serta semua penderitaannya selama ini, Ji-ho memutuskan menjadi jimat manusia untuk Gion-woo untuk mendampingi serta membantunya. 뭔가
Tidak menunggu lama Seong A bergegas untuk menulis sebuah jimat di tubuh Ji-ho. Seong A juga menyuruh Ji-ho untuk memberikan barang pribadinya yang ada mata, hidung serta mulut untuk diberikan kepada Gion-woo. Sampai akhirnya Ji-ho harus merelakan robot kesayangannya untuk Gion-woo, dan melihat tingkah aneh Ji-ho membuat Gion-woo sedikit bingung. 소중히 대해줘. 아끼. Di sisi lain setelah mencari kemana-mana, akhirnya Seong A menemukan ibu dari hantu bayi tersebut, dan saat akan menghampirinya, dia melihat Gion-woo yang membuang sampah dan ternyata juga peduli pada wanita tersebut. Dan setelah Gion-woo pergi, Seong A langsung menghampiri wanita tersebut serta menaruh bonekanya di kereta bayinya. Melihat hantu bayi yang begitu bahagia saat bersama ibunya membuat Seong A sangat senang. 사랑 하나만은 진짜 잘 가. Tapi begitu melihat barang pemberiannya untuk Gion-woo yang sekarang berada di tempat sampah membuat Seong A langsung merasa sedih dan menangis. Namun tiba-tiba saja Gion-woo sudah berada di belakangnya dengan membawa payung. Lihat Seong A yang telah basah kuyup, Gion-woo membawa Seong A ke rumahnya untuk mengeringkan badannya serta membuatkan minuman hangat. Dan saat melihat foto Gion-woo serta neneknya yang penuh dengan jimat membuat Seong A sangat khawatir dan menyuruh Gion-woo untuk segera membakar foto tersebut supaya neneknya bisa menyeberang ke akhirat dengan aman. Dan ketika Gion-woo memberitahu bahwa Yowa yang menulis jimat tersebut serta anggapan Gion-woo tentang Seong A yang sangat akrab dengan Yowa dan berusaha untuk menyulitkan dirinya sampai memohon kepadanya, hal tersebut membuat Seong A merasa sangat sedih dan terluka. Sebelum pergi Seong A juga menegaskan bahwa dirinya baru pertama kali bertemu dengan Yowa saat di rumah kosong tersebut, serta dirinya yang tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempermainkan siapa saja. Seong A pergi ke rumah abu nenek Gion-woo untuk mencari jimat jahat yang dipasang oleh Yowa, sementara Ji-ho yang terus mengawasi dan membuntuti kemanapun Gion-woo pergi. Ternyata Gion-woo pergi menemui ayahnya hanya untuk bertemu dengan Yowa. 저 여기서 한 발자국도 안 움직일게요. 또 안고. Seong A membawa jimat tersebut pulang dan menceritakan semuanya kepada ibunya serta Master Bunga. 여마예요. Di sisi lain setelah bertemu dengan Yowa, Gion-woo langsung memohon untuk membebaskan neneknya dari kesialan. Tapi saat Yowa menempelkan sebuah jimat ke kening Gion-woo, tiba-tiba jimat dari Ji-ho untuknya langsung bereaksi. Dan hal itu membuat Yowa sedikit terkejut serta merasa Gion-woo telah menemukan sekutu. 여기서 쓱. 집중해야지. Melihat Gion-woo yang pergi dengan Yowa, Ji-ho bergegas untuk mengikutinya. Sementara Seong A masih berusaha untuk membersihkan jimat kutukan yang dibuat oleh Yowa untuk nenek Gion-woo. Rupanya Yowa pergi ke rumah Gion-woo untuk mencari jimat penangkal dari Ji-ho, dan akhirnya Yowa menemukan jimat tersebut dan langsung mengambilnya. Namun tiba-tiba Seong A datang dan langsung mengambil jimat tersebut dari tangan Yowa lalu memberikan kepada Gion-woo serta menyuruhnya untuk menjaganya. Sementara itu Seong A yang mencoba untuk menyuruh Yowa menghentikan perbuatan jahatnya, ibu Seong A juga mengirim sebuah kutukan kepada Yowa. 그래서 내 Mendengar Yowa yang memanggil Gion-woo dengan sebutan roh baru membuat Seong A menjadi sangat sedih dan marah. Namun tiba-tiba kutukan yang dikirim ibu Seong A datang dan langsung masuk ke tubuh Yowa sampai membuat telinganya berdarah dan akhirnya membuat Yowa langsung pergi. 기로는 무당 못해서. Melihat hanya tersisa 2 hari waktu sial untuk Gion-woo, Seong A menelepon Ji-ho dan menyuruhnya untuk selalu memeluk Gion-woo besok di sekolah saat ada roh jahat di sekelilingnya. Sementara itu Yonghwa pergi ke rumah kosong tersebut dan menghancurkan jimat pagar yang telah dipasang ibu Seong A serta berusaha untuk membangunkan roh jahat di sana. Melihat kode dari Seong A, Ji-ho bergegas menyentuh tangan Gion-woo. Hal itu membuat Gion-woo merasa risih serta sedikit curiga. Sementara Do Yeon yang telah mengetahui bahwa Seong A adalah seorang dukun rupanya membuatnya sangat tertarik dengan dunia perhantuan. Saat di lapangan basket tiba-tiba Seong A melihat begitu banyak hantu muka rata yang ingin mendekati Gion-woo. Melihat itu Seong A langsung memberikan kode kepada Ji-ho supaya Ji-ho segera menyentuhnya. Namun karena merasa cara tersebut kurang maksimal, Seong A sampai izin untuk segera pulang ke rumah. Tidak lupa Seong A juga berpesan kepada Ji-ho untuk selalu menyentuh Gion-woo apabila ada kesempatan.
Apalagi saat Hyeri yang menyuruh Ji-ho serta Gion-woo untuk begadang mengerjakan tugas bersama membuat Ji-ho merasa sangat senang dan langsung memeluk Hyeri. Namun rupanya hal tersebut malah membuat Hyeri salting. Setelah Seong-a mengadukan semuanya kepada ibunya beranggapan karena banyak hantu muka rata yang muncul itu merupakan tanda akan lahirnya dewa jahat dan sudah pasti itu adalah roh yang ada di dalam rumah kosong tersebut. Seong-a, ibunya dan Master Bunga langsung mendatangi rumah tersebut serta langsung bertarung dengan banyak hantu muka rata. Mereka juga harus segera menemukan kepala patung yang telah dibuang oleh Yonghua untuk menghentikan para hantu datang. 별것도 아닌 새끼들. 인형에 걸어놓은 주스랑 꼭두 빨리 찾아요. Di sisi lain terlihat Ji-ho yang selalu menempel Gion-woo karena pesan dari Seong-a. Bahkan saat Gion-woo tertidur pun Ji-ho tetap saja memegang serta memeluk Gion-woo. Sadar akan hal itu Gion-woo langsung mengusir Ji-ho dari kamarnya. Setelah menemukan kepala patung tersebut, Seong-a langsung menyayat telapak tangannya sampai berdarah dan berusaha untuk memusnahkan mantranya. Melihat itu Master Bunga langsung bertanya mengapa Seong-a begitu mudah menggores telapak tangannya. Seong-a langsung menceritakan kisah kelamnya saat masih kecil yang dieksploitasi oleh kedua orang tuanya serta penderitaannya saat bersekolah SMP. Mendengar semua itu Master Bunga langsung memeluk Seong-a sambil mencoba menghiburnya. Sampai akhirnya mereka berpelukan bertiga. Melihat Jin-ung yang sedang dipukuli ayahnya di sekolah, Seong-a langsung menyuruh hantu anjing Jin-ung untuk menggigit kaki ayahnya, sampai akhirnya Jin-ung bisa melarikan diri dari ayahnya. Tapi rupanya ayahnya terus saja mengejar Jin-ung sampai tidak sengaja Jin-ung lari menuju rumah kosong dan masuk ke dalam untuk bersembunyi dari ayahnya. Melihat hantu anjing milik Jin-ung yang sepertinya sedang meminta bantuan, Seong-a bergegas untuk mencari Jin-ung dan akhirnya masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Namun sebelumnya dia telah mengirim pesan kepada ibunya untuk memberitahukan semuanya. Melihat Jin-ung yang kesusahan bernafas, Seong-a langsung mencoba untuk membantunya. Karena Seong-a berlari mencari Jin-ung dengan terburu-buru, Gion-woo serta Ji-ho langsung menyusulnya. 진웅이 저희 좀 Saat melihat Gion-woo yang mendatanginya, Seong-a langsung khawatir dan mengajak Gion-woo serta Jin-ung untuk segera pergi dari rumah tersebut. Sementara ibu Seong-a yang telah menerima kabar bahwa Seong-a pergi ke rumah kosong tersebut merasa sangat khawatir dan langsung pergi menghampirinya. Sementara saat ingin keluar, Seong-a melihat foto Gion-woo yang ingin dijadikan tumbal Yonghua sebagai wadah lahirnya roh jahat merasa sangat kesal. Dan benar saja saat Seong-a menoleh ke belakang, Gion-woo sudah mulai kerasukan roh jahat tersebut. Seong-a langsung berteriak dan menyuruh iblis tersebut untuk segera keluar dari tubuh Gion-woo, tapi sepertinya iblis tersebut juga menyukai Seong-a, dan ketika iblis tersebut hendak mendekati Seong-a, tiba-tiba jimat Gion-woo berfungsi dan itu membuat iblis tersebut sangat marah sampai mengancam akan menghabisi tubuh Gion-woo. Karena tahu Yonghua akan segera datang, iblis tersebut mengajak Seong-a bertaruh dengan main petak umpet. Jika Seong-a dapat menemukannya, maka iblis tersebut akan mengabulkan apapun permintaan Seong-a. Dan saat Seong-a mulai berhitung, iblis tersebut dengan tubuh Gion-woo langsung pergi keluar dari rumah tersebut. Sementara Ji-ho hanya bisa bingung dengan semua kejadian ini. Saat berpapasan dengan Gion-woo, ibu Seong-a langsung mengerti bahwa itu adalah iblis tersebut dan kemudian juga langsung mengejarnya. Setelah membawa Jin-ung keluar dari rumah kosong tersebut, Seong-a serta Master Bunga langsung melakukan sebuah ritual untuknya. Sementara itu saat mengejar iblis tersebut tidak sengaja ibu Seong-a berpapasan dengan Yonghua. Alhasil mereka sedikit berdebat sampai akhirnya tidak tahu kenapa Yonghua tidak sadarkan diri. 양도야 이거 사 Kemudian Seong-a juga memperingatkan Ji-ho untuk tidak lagi menjadi jimat manusia Gion-woo dan menyuruh jangan mendekatinya lagi. 내가 걸리적거린다니. Tidak sengaja melihat Gion-woo yang masih dirasuki iblis dan membuat masalah membuat Ji-ho langsung menghampirinya dan malah mengajaknya pergi berjalan-jalan. 키 작은 여자가. 너 웃는 거 되게 재수없어, 알아? Saat mendengar suara tembakan tiba-tiba membuat iblis tersebut sakit kepala, dan sepertinya di masa hidupnya iblis tersebut adalah seorang tentara yang mati di medan perang. Untung saja Seong-a datang tepat waktu dan langsung mencoba untuk menolongnya. Karena telah menemukan iblis tersebut,
Seong-a memenangkan taruhan ini dan langsung meminta iblis tersebut untuk segera meninggalkan tubuh Gion-woo. Di situ Seong-a juga menyadari apabila dia memegang tangan Gion-woo, maka Gion-woo bisa kembali ke tubuhnya, namun apabila dia melepaskan sentuhannya, maka iblis tersebut akan kembali ke tubuh Gion-woo lagi. Oleh karena itu Seong-a membawa Gion-woo pulang ke rumahnya sambil terus memegangi tangannya, dan saat sampai di rumah Seong-a juga langsung menjelaskan semuanya kepada ibunya. Semua orang langsung melakukan ritual untuk Gion-woo dengan mengikat tubuh Gion-woo di tiang serta Seong-a yang juga terus memeganginya. Dan karena sangat penasaran Master Bunga menyuruh Seong-a melepaskan pegangannya untuk melihat reaksi Gyeong-woo. Dan begitu Seong-a melepaskan tangannya, iblis tersebut kembali dan langsung marah-marah kepada semua orang. Melihat itu Master Bunga langsung menyuruh Seong-a untuk memegangi Gion-woo lagi. Melihat iblis tersebut malah tertawa saat ritual membuat semua orang sedikit heran sampai-sampai mereka juga menggunakan tahu untuk ritual tersebut, tapi iblis itu malah sampai memakan tahu tersebut dan berkata sangat enak. Melihat sepertinya iblis tersebut kebal terhadap semua ritual membuat semua orang sangat frustasi. Dan ketika semua orang lengah, iblis tersebut berhasil melepaskan ikatannya dan langsung berlari sampai membuat mereka semua mengejarnya. Untung saja Seong-a berhasil menangkap iblis tersebut dan langsung membuat Gion-woo sadar kembali. 이거 오늘만 버텨. Karena jalan satu-satunya hanya bisa mengurung roh jahat tersebut adalah dengan cara Seong-a yang selalu menyentuh Gion-woo, sampai akhirnya ibu Seong-a mengizinkan Gion-woo untuk tidur sekamar dengan Seong-a, namun tentu saja dengan banyak peringatan darinya. 오지 말고 하겠습니다. 할 줄 알고도 들어가. 절 Dan ternyata ibu Seong-a juga membawa Yong-hwa yang sedang terluka pulang ke rumahnya serta merawatnya. Saat malam hari Gion-woo terlihat sangat gelisah tidak bisa tidur karena berada sangat dekat dengan Seong-a. Keesokan harinya Seong-a sangat terkejut saat membuka matanya dan melihat Gion-woo yang sudah tidak ada di dekatnya. Dan ternyata iblis tersebut malah pergi ke sekolah dengan memakai pakaian Master Bunga. Karena tidak tahu Gion-woo yang telah kerasukan, Pak Yang membawa iblis tersebut untuk masuk ke ruang tim panah dan menyuruhnya untuk berganti pakaian serta latihan memanah. Melihat Gion-woo yang sedang latihan memanah serta sadar akan ada hal yang aneh, Ji-ho mendatangi Gion-woo dan bertanya padanya apa bukan Gion-woo. Namun siapa sangka iblis tersebut malah menendang Ji-ho sambil tertawa dan langsung berlari pergi. Akhirnya Seong-a menemukan iblis tersebut di dekat gudang sekolah. Namun sepertinya iblis tersebut menolak sentuhan dari Seong-a sampai akhirnya mereka main kejar-kejaran. Karena sudah sangat lelah dan tidak juga berhasil menangkap iblis tersebut, mereka membuat sebuah kesepakatan. Tapi sebelum itu karena iblis tersebut lupa dengan namanya, akhirnya Seong-a menamainya dengan Bongsu. Dan ternyata Seong-a sengaja menggunakan mantra pemanggil hantu sampai akhirnya Bongsu tidak bisa bergerak. Di situ Seong-a langsung memegangnya dan Gyeong-woo juga sadar kembali. Sementara semua orang di rumah masih melakukan ritual kepada Yong-hwa, Bibi menyuruh Seong-a untuk tidak pulang terlebih dahulu, sementara Seong-a yang harus selalu berpegangan tangan dengan Gyeong-woo saat di sekolah. Tiba-tiba saja Jin-ung datang dan bertanya tentang Bok-i yaitu anjingnya kepada Seong-a, namun di situ malah terjadi sedikit keributan antara Jin-ung dengan Gyeong-woo dan membuat Seong-a menjadi sangat khawatir. Untung saja Ji-ho datang, tapi dia salah sangka malah memisahkan Seong-a dengan Gyeong-woo sampai akhirnya Bongsu kembali dan langsung memukul Ji-ho dan berlari pergi. Setelah Seong-a menemukannya, Gyeong-woo menceritakan bahwa dirinya yang telah membuat kesepakatan dengan Bongsu, yaitu dia akan meminjamkan tubuhnya selama di sekolah, sementara Bongsu juga akan bekerja sama untuk kompetisi memanah yang Gyeong-woo inginkan. Mendengar semua itu Seong-a menjadi sangat khawatir kepada Gyeong-woo. Tapi Gyeong-woo berusaha untuk menenangkan dan meyakinkan Seong-a. Di situ Gyeong-woo juga memberitahu bahwa dirinya sangat menyukai Seong-a serta berjanji akan selalu melindunginya. Alhasil mereka langsung berpelukan bersama. Saat ritual dilakukan, Yong-hwa merasa begitu sangat sedih dan juga kesakitan mengingat tentang anaknya yang dulu telah meninggal, dan begitu ritual selesai, Ibu Seong-a menahan Yong-hwa agar tidak pergi karena ingin Yong-hwa membayarnya dengan sebuah bakti. Mendengar hal tersebut membuat Yong-hwa kembali salah paham dengan niat Ibu Seong-a yang dulu juga ibu angkatnya.
Yong Hua merasa Jenderal Dong Cheon membuangnya karena telah mendapatkan Seong A sebagai penggantinya. 무슨 수로 애를 지켜? 나도 너를 못 지켰어 이렇게. 그만해. 난 버티고 풀자. Sementara di sekolah melihat Seong A yang selalu berpegangan tangan dengan Gion Woo membuat Ji-ho merasa sangat kesal, apalagi saat mendengar Gion Woo yang mengaku bahwa dirinya menyukai Seong A. 송아 좋아하거든. Terlihat Jin Ung yang masih saja memikirkan perkataan Seong A tentang anjingnya yang selalu berada di sisinya, dan ketika tidak sengaja melihat Do Yeon yang rambutnya dikucir dua oleh Hye Ri membuatnya semakin sedih karena merasa Do Yeon yang sangat mirip dengan anjingnya. Dengan perasaan penuh haru dan tangis Jin Ung langsung menghampiri Do Yeon serta langsung memeluknya. Karena Bongsu ingin ke kamar mandi, Seong A melepaskan pegangan tangannya. Begitu masuk ke kamar mandi melihat hantu air, Bongsu langsung memarahinya. Ji-ho kembali dibuat kesal saat melihat Seong A yang terus saja menempel pada Gion Woo saat di kelas, bahkan juga saat makan bersama di kantin. 절대 안 놓쳐. 좋아하거든. 배경은 완전 멋있었어. Dalam perjalanan pulang sekolah Seong A dan Gion Woo sama-sama menceritakan tentang perasaan mereka satu sama lain dengan penuh kebahagiaan, dan ketika mereka akan berciuman, tiba-tiba Ji-ho datang dengan bersepeda. Melihat pemandangan tersebut tentu saja membuat Ji-ho terbakar api cemburu hingga membuatnya tiba terjatuh dari sepedanya. Melihat Seong A yang masih berpegangan tangan dengan Gion Woo, Ji-ho langsung menyatakan perasaannya yang tentu saja membuat Seong A merasa sangat terkejut. Sementara Jin Ung yang telah menganggap Do Yeon seperti Bok-i anjingnya, Jin Ung terus saja mendekati Do Yeon, dan ketika melihat Do Yeon yang asmanya kambuh karena bau rokok di tubuhnya, Jin Ung langsung membuang semua rokoknya serta berjanji tidak akan merokok lagi sampai dia mati dan juga melarang semua teman sekelasnya untuk merokok lagi. Di sisi lain melihat suasana yang sangat canggung di antara mereka bertiga, Seong A langsung menyuruh Gion Woo dan Ji-ho untuk menunda masalah percintaan ini untuk sementara dan mendahulukan fokus untuk mengusir Bongsu dari tubuh Gion Woo. Tidak sengaja pegangan Seong A terlepas sampai membuat Bongsu kembali dan langsung mengatai Ji-ho bodoh. Melihat Ji-ho yang terpancing emosi Seong A dengan cepat memegang tangan Gion Woo agar Gion Woo kembali normal lagi. Apalagi saat melihat robotnya yang sebagai pelindung Gion Woo hancur berkeping-keping membuat Ji-ho merasa sangat sedih. 지호야. 그때도 손잡고 자? Dan ketika malam tiba, Gion Woo merasa sangat tersiksa dengan keadaannya karena merasa Seong A yang sangat berbahaya baginya. Terlihat Yong Hua yang sedang menulis sebuah jimat pada saat jam kerbau, dan saat itu juga Bongsu terbangun dan langsung melepaskan ikatan tangannya dengan Seong A. Bongsu terus saja memandangi wajah Seong A dan merasa Seong A sangat istimewa. Yong Hua mendatangi Bongsu dan mengajaknya untuk berbicara berdua. Di situ Yong Hua langsung meminta Bongsu untuk menjadi dewa pelindungnya dengan memberinya sebuah jimat, namun sepertinya Bongsu tidak menyukainya dan langsung membuang jimat tersebut. Mendengar Bongsu yang akan tinggal lama di tubuh Gion Woo, Yong Hua langsung melarangnya, dan sepertinya Bongsu juga sangat tidak menyukai Yong Hua karena menganggap Yong Hua sangatlah buruk dengan langsung pergi meninggalkannya. Sementara Master Bunga serta yang lain ternyata telah memata-matai semua pergerakan Yong Hua dari tadi. Bongsu kembali ke kamar dan membaca kitab serta catatan milik Seong A. Di situ sepertinya Bongsu sudah mulai menyukai Seong A serta menganggap Seong A cantik. Sadar akan dibuntuti sedari tadi, dengan marah Yong Hua menyuruh semua orang untuk keluar, namun tiba-tiba kakak Jenderal Dong Cheon datang menemukan jimat tersebut dan menjadi sangat marah. Mendengar keributan tersebut Seong A datang dengan menggandeng Gion Woo, di situ kakak Jenderal Dong Cheon langsung bereaksi karena merasakan adanya roh jahat yang ada di dalam tubuh Gion Woo. Dia sangat marah dan menyuruh Seong A untuk segera mengusir Gion Woo. Tidak sengaja tangan Seong A terlepas dan membuat Bongsu kembali. Dengan sifat jahatnya Bongsu mencekik kakak Jenderal Dong Cheon dan mengancam akan mematahkan lehernya. Untung saja Seong A berhasil menenangkan Bongsu dan langsung memegang tubuhnya agar Gion Woo kembali sadar. Sadar akan perbuatan Bongsu yang berbahaya, Gion Woo membawa Seong A ke kamar dan memberitahu cara untuk membuat Bongsu berjanji tidak melakukan hal yang berbahaya lagi. Dan cara tersebut sepertinya berhasil membuat Bongsu berjanji untuk tidak akan mencelakai manusia lagi. Di situ Bongsu meminta maaf kepada semua orang dan langsung memegang tangan Seong A yang membuat Gion Woo kembali.
Kakak Jenderal Dong Cheon juga memberi pesan jika Gion-woo sampai merasakan hal-hal yang aneh, maka dirinya menyuruh Gion-woo untuk segera mengatakannya. Melihat Yonghua juga ada di situ membuat Seong-a sangatlah penasaran, dan di situ Master Bunga langsung memberitahu bahwa Yonghua ini adalah mantan anak angkat ibunya. 완전 꽃됐어. 그냥 꽃밥이야. Melihat Gion-woo yang sangat kesakitan membuat Seong-a berbicara dengan Bongsu dan memintanya berjanji untuk tidak meminjam tubuh Gion-woo lagi. Namun ternyata tujuan Bongsu meminjam tubuh Gion-woo adalah karena ada sesuatu yang harus dia cari. 좀 있어. Melihat Seong-a yang terus memegangi Gion-woo membuat pelatih panahan salah paham dan malah menganggap mereka sedang bermesraan. Di situ Seong-a langsung membisikkan sesuatu sampai pelatihnya juga memegang Gion-woo. Sampai akhirnya Gion-woo memanah dengan sempurna dan membuat pelatihnya sangat kagum. Sementara Ji-ho dibuat kesal sendiri saat melihat semua itu. Waktu terus berjalan di mana Bongsu yang masih saja mencari sesuatu yang dia cari. Dan di sisi lain Gion-woo juga tengah berlatih panahan untuk kompetisi Hanragi. Yonghua kembali menemui Bongsu dan membuat masalah, tapi untung saja Bongsu selalu mengabaikannya. Melihat Seong-a yang tengah sedih karena memikirkan cara untuk memisahkan Bongsu dari tubuh Gion-woo, Bongsu malah mengajari Seong-a untuk membuat jimat di tubuh Gion-woo. Melihat sepertinya cara itu ampuh untuk menahan Bongsu, Seong-a juga mengambil jimat yang lain untuk diberikan kepada Gion-woo, namun tidak sengaja Seong-a terjatuh dan membuatnya menyentuh tubuh Gion-woo. Alhasil mereka sangat dekat dan membuat suasana sangatlah canggung. Sementara itu Yonghua membuat sebuah jimat lagi dan itu langsung bereaksi kepada tubuh Gion-woo pas saat tengah mengikuti kompetisi Hanragi. Dan saat Seong-a datang mengajak Gion-woo tos, di situ Gion-woo bisa melihat semua hantu serta penampakan asli Seong-a. Gion-woo langsung menyadari bahwa matanya telah terbuka dan itu adalah salah satu tanda bahaya untuk tubuhnya. Gion-woo mulai terganggu karena sekarang dirinya bisa melihat hantu-hantu yang ada di sekitarnya. Dan saat mencuci muka di toilet, tiba-tiba teman lama Gion-woo mendatanginya serta membuat sedikit keributan karena kejadian di masa lalu. 야, 남들 본다 그만해. 그렇게 된 게 다 누구 때문인? 누구 불안? 다 양궁 좋아하자. 다들 너무 복잡해지지. Tidak sengaja Ibu Seong-a mendengar Yonghua yang sedang merapal sebuah mantra. Mendengar itu dia segera menghentikannya. Sementara itu Gion-woo juga mulai merasakan reaksi dari mantra kiriman Yonghua tersebut. Tiba saat memanah dan Gion-woo mendapat hasil terbaiknya, sementara Seong-a yang sedari tadi terus memperhatikan Gion-woo tiba-tiba merasakan ada sebuah mantra jahat yang dikirim kepada Gion-woo. Menyadari hal tersebut membuat Seong-a mencoba untuk menahan mantra untuk melindungi Gion-woo walaupun telinganya sampai mengeluarkan darah. Mendapat posisi pertama dan saat pemberian medali membuat Gion-woo teringat dengan neneknya, dan saat foto bersama Seong-a, Gion-woo juga langsung memberikan medalinya kepada Seong-a walaupun tiba-tiba Ji-ho datang untuk menjadi obat nyamuk di antara mereka berdua. Mendengar Yonghua yang memberitahu bahwa dirinya baru saja mengirim mantra dan itu berhubungan dengan Seong-a membuat ibu Seong-a sangat khawatir. Apalagi saat mendengar suara Master Bunga yang melihat Seong-a baru saja terkena sebuah kutukan. 술로 친 게 성아였으면 나만 미워해. 아닌데? Selesai acara Olimpiade, Gion-woo membawa medalinya untuk ditunjukkan kepada neneknya. Tapi tiba-tiba kakak Jenderal Dong-yeon mendatanginya dan memberitahu bahwa Seong-a akan terkena hukuman dewa. Ternyata Gion-woo sendiri yang telah memanggilnya untuk meminta bantuan agar Seong-a tidak menderita lagi karenanya. 진짜일까요? Sementara terlihat Seong-a yang bersedih karena perkataan Yonghua tentang dirinya yang hanyalah sebagai pengganti Yonghua saja. 바로 잡아주실 분은 없어요. 실제로 악신과 엮여서는 당분간 하게 되는 게 그게 문제. Karena merasa terganggu, akhirnya Seong-a memutuskan untuk bertanya kepada Yonghua tentang kotak yang ada di punggungnya. Namun bukannya menjawab, Yonghua malah langsung pergi begitu saja. Saat di jalan tidak sengaja Gion-woo melihat Mobeom yang sedang berjalan di depannya yang sedang diikuti oleh hantu. Khawatir akan hal tersebut Gion-woo langsung mengikutinya, namun karena teringat dengan pesan bibi Seong-a, Gion-woo memutuskan untuk tidak mengikuti Mobeom lagi.
안 된다. Ternyata Mobeom menemui mantan teman SMP-nya yang telah membulinya. Sampai di rumah Master Bunga langsung menyuruh Gion-woo untuk menjaga Seong-a karena Seong-a akan menderita dan terkena sebuah kutukan. 일이야? 몰라. Melihat Seong-a yang duduk termenung, Gion-woo mencoba untuk menghiburnya dengan mengajaknya mengobrol. Namun siapa sangka Gion-woo malah membuat Seong-a sedikit marah. 아무것도 아니라고. 미안해. Dan melihat kekhawatiran Seong-a kepada dirinya membuat Gion-woo tetap tutup mulut walaupun sebenarnya sekarang dia sudah bisa melihat hantu. 나는 가야겠다. 난 얼마나 속상. Dan karena telah tertidur dan terlalu aktif bergerak, Seong-a sampai terjatuh mengenai Gion-woo dan membuat Gion-woo sedikit merasa gelisah. 또 일어나. Keesokan harinya semua dikejutkan dengan teriakan ibu Seong-a yang melihat Gion-woo serta Seong-a tidur berpelukan. Tentu saja otomatis ibu Seong-a langsung memarahi Gion-woo dengan menendang kakinya. 제가 설명이 아니라 Saat dia sekolah guru memberi tugas semua murid untuk menuliskan mimpinya di sebuah kertas, dan itu membuat Seong-a serta Gion-woo dipanggil Pak Guru karena dirasa mimpi mereka sedikit aneh. 우리랑 입학이야. 뭘로 다시 써와 알겠어? 꿈은 쏠게요. 그래. 노력한다고 되는 거. 아 줘. Dan saat Mobeom datang ke kelas, Seong-a melihat hantu bunuh diri yang terus mengikutinya. Hal itu membuatnya sedikit khawatir kepadanya. Sementara Yonghwa masih saja memikirkan maksud perkataan Seong-a tentang dirinya yang menggendong sebuah kotak hitam, sampai akhirnya dia menyadari itu adalah sebuah peti mati. Dengan keadaan yang begitu sangat berantakan, Yonghwa mendatangi ibu Seong-a dan langsung meminta penjelasannya tentang bayinya yang terkurung di peti mati dalam gendongannya. Sementara itu Seong-a sudah mulai merasakan sakit akibat hukuman dewa tersebut. Melihat itu membuat Gion-woo menjadi sangat khawatir. 안 되겠다. Karena merasa sangat marah, Yowa berkali-kali berkata bahwa dirinya akan mengutuk ibu Seong-a. Di sisi lain terlihat Mobeom yang sangat tertekan akibat perundungan yang dilakukan oleh mantan teman SMP-nya. Saat pelajaran memasak, melihat Do Yeon yang membuat Jin-ung teringat dengan Bok-i membuatnya langsung menangis sedih. Sementara Hyeri langsung mengingatkan Jin-ung bahwa Do Yeon bukanlah reinkarnasi dari Bok-i karena merasa sangat kesal saat melihat Jin-ung yang menangis. 내가 도혜를 아끼고 살아. 그만 울어. 나한테 미쳤어. 바로 와라. 학교 끝나고 알지. 어디 갔지? Melihat kondisi Mobeom yang sangat membahayakan, Seong-a bersikeras untuk mengikutinya, dan benar saja Mobeom telah membawa pisau dan masuk ke dalam toilet serta hendak bunuh diri. Alhasil Seong-a langsung memaksa masuk dan mencoba untuk menenangkan Mobeom. Sementara Gion-woo yang juga telah merasakan hal yang sama dengan Mobeom sebelumnya memaksa untuk membobol pintu toilet karena merasa sangat khawatir dengannya. Melihat Beom yang memegang pisau membuat Gion-woo langsung merebutnya. Namun terjadi sedikit insiden yang mengakibatkan tangan Gion-woo berdarah. Hal itu pun membuatnya melanggar pantangan yang telah diberikan oleh bibi Seong-a karena tidak berselang lama langsung pingsan. 그러면 사태를 거실을 봐선 안 돼. 하게 되는 게 그게 Setelah tersadar dan melihat Seong-a yang sepertinya bertambah demam, Gion-woo langsung membawanya pulang serta merawatnya. 너가 안 괜찮은 것 같은. Setelah merasa baikan serta melihat Gion-woo yang lama tidak berlatih memanah lagi, Seong-a bergegas mengajak Gion-woo untuk berlatih lagi. Tapi karena kelelahan, Seong-a terjatuh di sofa, dan karena dia masih bergandengan dengan Gion-woo membuat Gion-woo juga ikut terjatuh tepat di atasnya, dan ternyata di situ Seong-a menyadari bahwa selama ini bukanlah Gion-woo, tetapi Bongsu yang selalu berada di dekatnya. Seong-a juga terus bertanya kepada Bongsu akan keberadaan Gion-woo, sampai akhirnya Bongsu memberitahu bahwa dirinya telah melahap Gion-woo. Terlihat Yonghwa yang mengambil beberapa jimat di saku Master Bunga saat Master Bunga sedang mabuk berat. Yonghwa juga sampai masuk ke kamar Seong-a dan menggeledah tasnya. Untung saja Gion-woo datang memergokinya dan membuatnya langsung pergi. Namun sepertinya Bongsu merasa bahwa Yowa sedang merencanakan sesuatu.
일단은요. 두시게요. 그물을 놓지요. 약을 알아야 Ternyata Yonghua pergi ke sebuah toko klinik untuk membeli suatu barang. 쫓고 싶은 귀신. 나비 귀신? Sementara itu Bongsu terlihat menceritakan semuanya kepada Ibu Seong-a. Mendengar semua itu Ibu Seong-a mengerti dengan apa yang sedang Yonghua rencanakan. 서 봉수 Ibu Seong-a langsung memberitahu Seong-a dan menyuruhnya untuk melindungi Bongsu, karena dengan melindungi Bongsu akan sama dengan melindungi Gion-woo, yaitu dengan cara menghibur roh Bongsu. 걸리잖아요. 돼 있어. 그래도 바르게 가야지. Saat di sekolah, Bongsu tiba-tiba menggenggam tangan Seong-a sampai semua siswa mengira mereka sedang berpacaran. Bongsu juga terus menempel kepada Seong-a, walaupun Seong-a risih, namun dia juga selalu ingat bahwa dia harus baik kepada Bongsu. Seong-a kemudian menceritakan kepada Ji-ho bahwa kali ini Bongsu telah mengambil alih tubuh Gion-woo, dan itu membuat Ji-ho menjadi sangat emosi dan langsung menghampiri serta mengancamnya untuk segera mengembalikan tubuh Gion-woo. 무당 좋아. 야, Saat Jin-ung sedang mengobrol dengan Bongsu, tiba-tiba terdengar teriakan Juseng, dan ternyata Juseng ingin membantu Mobeom yang sedang dipukuli. Tapi malah dirinya juga ikut dipukuli juga. Untung saja Jin-ung, Bongsu serta yang lain datang dan langsung membantunya. 좀 잘해. 니네 아까 나 왜 말해? Sampai akhirnya mereka pulang bersama dengan begitu bahagia dan hantu bunuh diri yang terus mengikuti Mobeom juga sirna. Saat bangun tidur melihat Bongsu tidak ada di kamar membuat Seong-a sedikit khawatir, dan ternyata Bongsu telah pergi ke sekolah untuk berlatih panah. Melihat perubahan sikap Bongsu sepertinya membuat Seong-a merasa sedih karena merasa semua siswa lebih menyukai Bongsu daripada Gion-woo. Di saat di rumah Seong-a sampai menangis karena memikirkan bagaimana jika Gion-woo akan benar-benar menghilang dari dunia. Melihat itu Master Bunga memberitahu Seong-a bahwa dirinya bisa memanggil Gion-woo pada saat jam kerbau yaitu jam hantu. Di saat jam kerbau Seong-a membangunkan Gion-woo, dan setelah Gion-woo terbangun, alhasil Seong-a langsung memeluknya. Di situ Gion-woo menceritakan bahwa dirinya baru saja berada di gunung bertemu seorang tentara dan mungkin saja itu adalah ingatan Bongsu. Mendengar itu Seong-a juga menyuruh Gion-woo untuk mencoba berteman dengan tentara tersebut serta mencari tahu apa yang membuat Bongsu tertahan hingga menjadi hantu, dan sebelum jam kerbau habis, mereka saling berpelukan dan menguatkan satu sama lain. 솔직히 어렵겠는데. Sementara itu terlihat Yonghua yang masih memikirkan cara mengambil cincin perak milik Bongsu. Karena begitu senang dengan Bongsu yang sebagai Gion-woo masuk ke uji coba tim nasional membuat pelatihnya merasa senang sampai berlari dan memeluk Bongsu. Bahkan saat di kelas pun semua teman Bongsu merasa senang karena dia yang akan ikut di tim nasional, dan saat melihat Seong-a, tiba-tiba Bongsu berteriak bahwa dirinya ingin melakukan ciuman pertamanya dengan Seong-a. Mendengar itu tentu saja semua temannya langsung menyorakinya, sementara Seong-a sendiri hanya bisa menahan rasa malunya. Saat pulang sekolah Ji-ho terus saja mengikuti Bongsu, dan ternyata Bongsu sedang menemui Yonghua. Untuk mengancam Bongsu, Yowa sengaja menggunakan Seong-a. Karena merasa sangat kesal, Bongsu akhirnya pergi begitu saja meninggalkan Yonghua. Setelah kepergian Bongsu, Yonghua juga langsung menghubungi Master Bunga dan menyuruhnya untuk membuatkan dia jimat pencipta hantu. Saat di jalan mendengar suara tembakan membuat Bongsu kembali merasakan traumanya, untung saja Ji-ho datang dan langsung menenangkannya, sementara Yonghua yang berjalan di depannya memberitahu bahwa dirinya menunggunya di pondok. 누구세요? 뭐야 저 사람? Terlihat Bongsu yang masih memperhatikan sebuah jimat pemberian Yonghua tadi, dan saat mendengar suara Seong-a yang akan masuk kamar, dia bergegas untuk tidur. Setelah masuk kamar, Seong-a menyuruhnya untuk bangun dengan memeluknya dari belakang. Namun melihat raut muka Gion-woo yang terlihat murung membuatnya bertanya ada apa, Gion-woo mengaku hanya rindu padanya. Kemudian Seong-a bertanya bagaimana keadaannya di sana apa sudah berteman dengan tentara itu, mengetahui kalau Gion-woo belum berteman dengannya. Seong-a terus menyemangatinya dengan meyakinkan setelah mengantar Bongsu kembali, Gion-woo bisa kembali ke tempatnya, namun tiba-tiba Gion-woo memanggilnya dukun dan membuat Seong-a sadar kalau dia masih Bongsu bukan Gion-woo. 이상아. 봉수.
Keesokan harinya Seong-a dan Bong-su saling diam di kelas dan membuat temannya heran, dan setelah jam pulang, Seong-a akan keluar kelas, namun tiba-tiba Bong-su memegang tangannya dan menariknya keluar, alhasil melihat itu Ji-ho mengikutinya. Ji-ho langsung menyuruh melepaskan tangannya karena menyakiti Seong-a. Bong-su memberitahu kalau orang yang selama ini dia cari ada di sini dengan menunjukkan nama di batu nisan di sana. Sebelum meninggal tentara pendek yang bernama Yang Yun-bo memintanya ke rumahnya untuk mengembalikan cincin perak milik ibunya. Namun Bong-su meninggal sebelum itu terpenuhi dan membuatnya menyesal. Kemudian Bong-su mengubur cincin itu di sana dan mengaku seharusnya penyesalannya sudah hilang dan dirinya akan menjadi Gyeon-woo. Mendengar itu Seong-a bertanya bagaimana dengan Gyeon-woo. Bong-su memberitahu kalau dia akan menjadi hantu saat jam kerbau. 나도 아파. Di sisi lain Yong-ha mendatangi Master Bunga untuk meminta jimatnya, namun setelah membukanya itu bukan jimat membuatnya bertanya, ternyata Master Bunga sengaja menjebaknya karena tiba-tiba Ibu Seong-a sudah di sana. Ibu Seong-a langsung mengikat Yong-hwa di sebuah kursi dan berkata akan melakukan sebuah ritual untuk mengusir roh jahat yang ada pada tubuhnya. Walaupun Yong-hwa memberontak, Ibu Seong-a langsung saja menempel sebuah jimat di keningnya. Setelah semua kekuatannya dilunturkan, Yong-hwa menjadi sangat sedih. Tidak sengaja Yong-hwa melihat ibu yang membawa sebuah boneka yang di dalamnya ada hantu anak kecil. Alhasil dia merampasnya dan membawanya ke rumah kosong. Tiba-tiba saja Ji-ho datang dan menanyakan tentang Bong-su yang mengambil alih tubuh Gyeon-woo. 그럴걸? 난 혼낼 줄도 알고 나는데. Di sisi lain pelatih memanah dibuat marah saat Bong-su yang mengaku akan berhenti memanah serta mengamuk saat di ruang tim memanah. Melihat itu Seong-a juga langsung memarahi Bong-su karena merasa dia telah menjahati Gyeon-woo dengan berhenti memanah. Bahkan Bong-su marah dan berteriak sambil menyuruh Seong-a untuk tidak memanggilnya Bong-su lagi, melainkan menanggilnya dengan Gyeon-woo karena Bong-su yang ingin menjadi Gyeon-woo. Diam-diam Ji-ho juga melihat perdebatan di antara Seong-a dan Bong-su, sampai akhirnya dia mengingat perkataan Yong-hwa. Ji-ho langsung mengambil cincin perak yang telah dikubur Bong-su dengan menggalinya dan memberikannya kepada Yong-hwa. 그걸로 뭘 어떻게 하시는 거예요? Sampai di rumah Bong-su menghancurkan semua barang-barang milik Gyeon-woo. Dan sepertinya Ji-ho menyesal telah memberikan cincin tersebut kepada Yong-hwa. Setelah mendapatkan cincin tersebut, Yong-hwa langsung melakukan ritual di rumah kosong, dan itu langsung bereaksi terhadap Bong-su. Seong-a langsung membawa Bong-su dan semua orang segera berusaha untuk menolongnya. Ibu Seong-a juga langsung menyusun sebuah strategi untuk melindungi Bong-su. Lepas dari pengawasan, Bong-su berhasil melepaskan dirinya dari ikatan di tangan dan kakinya. Kemudian karena sangat marah, Bong-su malah merapal sebuah mantra untuk Yong-hwa, dan mantra tersebut ternyata juga langsung bereaksi kepada Yong-hwa. Mengerti Yong-hwa dalam bahaya, Ibu Seong-a ternyata sudah lebih dulu menyusun rencana untuk melindunginya, sampai akhirnya Dewa Kematian malah mendatanginya serta mengambil nyawanya. Melihat kejadian tersebut membuat Seong-a serta yang lain merasa sangat sedih. Sementara Yong-hwa yang baru datang dan melihat Ibu Seong-a tergeletak membuatnya tak berdaya dan merasa sangat menyesal karena semua ini terjadi karena dirinya. Yong-hwa tidak terima dengan kematian Ibu Seong-a dan langsung mencari roh jahat terkutuk itu. Sementara Gyeon-woo bermimpi kembali ke tempat di mana tentara itu berada dan langsung menanyainya apakah dirinya orang baik. 글쎄다. Tentara kecil itu memberitahu kalau dirinya orang jahat dengan langsung menembaknya. Karena Yong-hwa mencari dengan berteriak membuat Seong-a menghentikannya dan langsung memarahinya karena ibunya tewas karena menyelamatkannya. Seong-a mengaku walaupun dirinya membencinya, namun Seong-a akan melindunginya. 지킬 거야. Di saat Gyeon-woo terbangun, dia terkejut ada Seong-a di depannya dan beranggapan ini mimpi. Gyeon-woo bahkan mengaku tidak merasakan keberadaan Bong-su lagi. Mendengar itu Seong-a memberitahu kalau dia sudah pergi dan mengajaknya berkencan. 하나, 둘, 셋. 근데
Di sisi lain Yom Hua terus berteriak dan menyuruh Master Bunga untuk melepaskan ikatannya. Karena risih membuat Master Bunga menghampirinya, Yom Hua menyuruh menghentikan Seong A karena dia sudah tidak bisa berpikir jernih. Namun Master Bunga memberitahu Yom Hua kalau dia sudah tahu. Seong A terlihat senang berkencan dengan Gion Woo, bahkan Gion Woo membelikan beberapa minuman dan mengaku tidak tahu kesukaannya. Mendengar hal tersebut membuat Seong A memberitahu kalau dirinya lah kesukaannya karena Gion Woo cinta pertamanya. Alhasil Seong A memberikan ciuman pertamanya dengan menutup mata Gion Woo dan menaburkan garam ke atas. Seong A memberitahu kalau dirinya akan kembali sebelum upacara kelulusan, dan membuat Gion Woo pingsan. Alhasil Seong A mengajak Bong Su yang ada dalam tubuh Gion Woo pergi. 자, 봉수야. Tidak berselang lama Gion Woo terbangun dan mengingat kata-kata Seong A. Alhasil dia langsung mencarinya. Akhirnya setelah Seong A pergi, mereka naik ke kelas 12, walaupun sudah beda kelas. Mereka tetap makan bersama di kantin, sementara Gion Woo juga tetap latihan memanah dan terus menyumbangkan banyak medali dan membuat pelatihnya senang. Terlihat juga beberapa kali Ji Ho yang membuntuti Gion Woo karena sedikit merasa khawatir padanya. Ternyata Gion Woo pergi ke rumah sakit untuk menemui Hui Na serta sedikit mengobrol dengannya. 살지 않을까? 너 못해서 내 연락 받지 마. 그러면 그거부터 해야지. 그래서 보자. 성화가 너무 보고 싶어 몰래 성화를 Tiba saatnya untuk upacara kelulusan sekolah. Terlihat semua siswa sangat bergembira dan foto-foto bersama, tapi berbeda dengan Ji Ho karena tidak adanya Seong A bersamanya. Melihat Ji Ho yang hanya sendirian di tengah keramaian, Gion Woo mendatanginya dan mengajaknya untuk berfoto bersama. Namun bukannya berfoto mereka malah berdebat hanya karena masalah bunga saja. Melihat itu Do Yeon mendatanginya karena akan memfoto mereka berdua. Dan di situ Do Yeon juga menangis tentu saja karena Seong A yang tidak ada bersama mereka. 성아야, 내가 갈게. Gion Woo pergi mendatangi kuil milik peri surga dan bumi yaitu Seong A, dan di situ Yom Hua menghampiri Gion Woo serta membicarakan tentang Seong A. Yom Hua juga memberitahu bahwa harus secepatnya menemukan Seong A karena kalau terlambat takutnya Seong A akan melukai manusia. 성아가 사람을 해친다고요? 해쳐요? 성아가 당신 같은 줄 알아? Sampai akhirnya Gion Woo mengambil busur milik Seong A. Melihat Gion Woo yang akan memanah patung dewa membuat Master Bunga tidak bisa berkutik, dan akhirnya dia membuatkan Gion Woo segepok jimat untuk menangkap hantu serta mencari keberadaan Seong A, dan semua itu ternyata telah diprediksi oleh Yom Hua. 또 써줘. 내가 낼게. 내가 하는 거야, 언니. 써 다시 전화할게. 써봐도 될까요? 왠지 Sementara Bibi sangat syok saat mendengar rencana Yom Hua yang menggunakan Gion Woo untuk mencari Seong A, dan jika telah menemukan Seong A, dia akan membunuhnya karena merasa Seong A telah menjadi iblis jahat. 죽어야 해요. Terlihat Gion Woo yang telah menjalankan misinya untuk mengejar para hantu jahat serta mencari di mana keberadaan Seong A. 무당 알아요? 한번 다 말해볼까요? 오늘 모시려는 리 없어. 걔들은 좀 Karena akhir-akhir ini sibuk mencari keberadaan Seong A, Gion Woo sampai absen selama 2 bulan dalam latihannya dan tentu saja itu membuat pelatihnya mempertanyakannya. Sampai akhirnya dengan sedih Gion Woo mencurahkan semua isi hatinya dan membuat pelatihnya mengerti bahwa Gion Woo telah kehilangan cintanya. Tiba-tiba saja hantu muka rata mendatanginya dan memberi Gion Woo sebuah informasi. Namun setelah Gion Woo pergi, Yom Hua mendatangi hantu tersebut dan memintanya untuk memberitahunya juga. 들리지 말고. Terlihat Seong A yang tengah melakukan sebuah ritual dan tiba-tiba Yom Hua mendatanginya. Seketika itu juga Seong A kerasukan dan menjadi hantu. Melihat itu Yom Hua memaksa Seong A untuk pergi bersamanya. Namun semua itu tidak terjadi karena Gion Woo datang dan mencoba untuk membantu Seong A kabur. Melihat Seong A yang telah kabur membuat Yom Hua merasa sangat frustasi dan memberi pesan kepada Gion Woo jika kelak bertemu Seong A lagi, menyuruhnya kabur serta segera menghubunginya. Di sisi lain Ji Ho memutuskan membawa semua barangnya dan berencana untuk tinggal di rumah Gion Woo. 깜짝아, 놓고는 내 집인데. 야, 시간 있으면 맛있는 거 해놓을게. Mendengar kabar bibi Seong A yang telah meninggal, Gion Woo bergegas datang ke rumah Seong A.
dan di situ Bibi juga memberikan barang milik Seong-a kepada Gion-woo. Tidak lupa Gion-woo juga menaruh medalinya di kamar Seong-a. Dan saat bertemu dengan Yonghwa, tidak lupa Yonghwa juga memberikan Gion-woo beberapa pesan yang membuat Gion-woo sedikit kesal. 빨리 왔네. 제육인데. Sampai di rumah sebelum tidur Gion-woo teringat pesan Yeonhwa jika nanti memimpikannya Seong-a untuk bertanya lokasinya. Alhasil saat Gion-woo tertidur, dia bermimpi berada di sekolah. Namun anehnya saat masuk di kelas 12-0 dan juga melihat bangku Ji-ho, padahal di dunia nyata mereka beda kelas dan dirinya juga melihat bangku Seong-a di sana dan membuatnya duduk di bangkunya. Namun tiba-tiba Ji-ho membangunkannya. Alhasil Gion-woo membicarakannya dengannya. 그럼 성악 꿈에 들어가는 아주 다채롭게 하는구나. 거가 Sementara di mimpi tersebut terlihat Seong-a yang tengah bersama dengan Bong-su yang berada tetap di kelasnya. 너왜 끼쳐? 자리야 앉아봐. 걸로 충분해. 가끔 견을 보는 걸 그린 거야? Sampai akhirnya Gion-woo menyadari sesuatu karena gambar di papan tulis serta tempat tersebut adalah kuil Master Bunga. 내가 저주하면 계속 나와 있어? Gion-woo datang di saat yang tepat saat Master Bunga dan Seong-a yang telah menjadi iblis sedang berbicara, dan itu membuat mereka berdua sedikit khawatir serta Master Bunga yang langsung menyembunyikan Seong-a. Dan ketika melihat Seong-a yang keluar dari sebuah kotak di tempat Master Bunga membuat Gion-woo sangat terkejut, namun tiba-tiba Seong-a langsung menendang Gion-woo dan pergi begitu saja. Setelah mereka berdua main kejar-kejaran di tepi pantai, akhirnya Gion-woo berhasil juga menangkap Seong-a dan di situ Seong-a langsung mencium bibir Gion-woo karena dia yang ingin keluar dari tubuh Seong-a namun tidak bisa, dan ternyata selama ini Seong-a telah dirasuki. 안 바뀌네. 됐냐? Tentu saja Yonghwa mengetahui kalau Gion-woo dan Seong-a bertemu. Kemudian dia meneteskan darahnya ke sebuah jimat. Gion-woo membawa Seong-a ke rumahnya, dan saat Ji-ho melihatnya, tentu saja dia langsung terkejut karena melihat Seong-a di depannya, namun tiba-tiba Seong-a menciumnya dan membuat Ji-ho tidak menduganya. Merasa juga tidak bisa, Seong-a beranggapan kalau dengan Gion-woo saja tidak bisa, apalagi dengan dia dan langsung memberitahu Ji-ho kalau dirinya bukan Seong-a. Mendengar itu Ji-ho menebak kalau yang ada dalam tubuh Seong-a adalah Bong-su. Karena Bong-su berpenampilan aneh, mereka berdua menjadi bingung, walaupun sudah bolak-balik berganti pakaian, namun tetap saja penampilannya seperti Lady Rocker, sampai akhirnya dia mencoba berpakaian feminim dan membuat Ji-ho bengong. Tiba-tiba Jin-ung yang sudah menyelesaikan wajib militer datang untuk mencari Ji-ho, namun karena Bong-su ingin keluar, dia memaksa keluar dan makan permen yang ada di tas Jin-ung. Alhasil Jin-ung yang menyadarinya langsung berbalik dan membuatnya terkejut karena melihat Seong-a. Tentu saja Jin-ung langsung menelepon semua temannya untuk datang karena Seong-a sudah kembali. Alhasil Gion-woo langsung menyuruh Bong-su untuk bersikap seperti Seong-a. Do Yeon yang sudah berganti penampilan langsung memeluknya, namun Bong-su bertanya siapa dirinya. Saat Do Yeon memberitahu namanya, Bong-su langsung terkejut karena dirinya bertambah cantik dan langsung memeluknya. Kemudian semua temannya merayakan kepulangan Seong-a dan mereka kelihatan sangat bahagia. Bong-su yang melihat semua teman Seong-a bahagia langsung teringat Seong-a yang memberitahu kalau merindukan temannya. Alhasil Bong-su seketika menangis karena seharusnya Seong-a yang berada di sini. Melihat Seong-a menangis, Do Yeon langsung menghiburnya. Seong-a meminta maaf ke semuanya karena seharusnya dia yang ada di sini. Mendengar itu hanya Gion-woo yang mengerti maksud Bong-su. Setelah acara selesai, Gion-woo menghampiri Bong-su dan bertanya bagaimana dia bisa bertemu dengan Seong-a. Mendengar itu Bong-su langsung memberitahu pada jam kerbau, dan benar saja Seong-a terbangun pada jam kerbau dan membuat Gion-woo langsung memeluknya. Namun ternyata itu semua adalah ulah dari Bong-su saja yang mengerjainya. Alhasil Gion-woo sangat kesal dan marah. Keesokan harinya dengan kejahilannya Bong-su masih saja mengganggu Gion-woo yang juga masih sangat kesal kepadanya. Baru setelah Ji-ho sedikit menasehatinya, Gion-woo menjadi sedikit mengerti dan akan meminta maaf kepada Bong-su. 사과하러 하면 되겠다.
Gion-woo langsung menghampiri Bongsu di kamar dan tiba-tiba Bongsu ingin permintaan darinya. Gion-woo sedikit terkejut saat mendengar Bongsu yang memintanya mati demi menggantikan Seong-a. 뭘 하면 되는데? Bongsu menyuruh untuk berpura-pura menjadi Bongsu karena Seong-a tidak akan keluar kalau tahu dia Gion-woo. Gion-woo menyuruh Seong-a keluar dari lemari tersebut. Seong-a mengira kalau dirinya adalah Gion-woo dan harus sembunyi karena tidak ingin dia terluka. Namun karena Seong-a melihat Bongsu lebih pendiam, akhirnya Seong-a menyadari bahwa yang ada di depannya adalah Gion-woo dan ingin kabur. Namun Gion-woo langsung memeluknya dan mereka sedikit mengobrol bersama. Kemudian Gion-woo menceritakan bagaimana teman-temannya sangat merindukannya dan bagaimana suasana di dalam kelas saat ini. Gion-woo juga memberitahu kalau dirinya sampai mencarinya kemana-mana hingga tidak datang latihan memanah selama 2 bulan. Karena terbawa suasana, mereka akhirnya melepas kerinduan dengan berciuman. Tiba-tiba Seong-a terbangun, sementara Bongsu juga telah masuk ke tubuh Gion-woo lagi dan hal itu membuat Seong-a sedikit khawatir. 안 돼. 짖지 마. 나한테. Saat Ji-ho datang dan melihat Gion-woo yang sedang tidur dengan Bongsu, di situ Ji-ho langsung mengerti bahwa itu adalah Seong-a dan bukanlah Bongsu. Setelah tahu bahwa itu adalah Seong-a, Ji-ho sengaja memasak capcay kesukaan Seong-a. Kemudian mereka juga makan bersama. Walaupun sedikit sakit melihat kedekatan Seong-a dan Gion-woo, namun Ji-ho juga merasa sangat senang karena Seong-a yang telah kembali. Sampai akhirnya Ji-ho memutuskan untuk mengakhiri cinta pertamanya dan pergi dari rumah Gion-woo. Setelah Seong-a tertidur, diam-diam Gion-woo mengambil cincin perak Bongsu dari tasnya serta tidak lupa juga mencium keningnya. Dan kemudian Yonghwa datang menyuruh Gion-woo untuk segera bergegas karena dirinya yang akan melakukan sedikit ritual kepada Seong-a. 지겠죠? 가지 얘도 참. Yonghwa dan Gion-woo pergi ke sebuah tempat untuk melakukan ritual. Tidak lupa Yonghwa juga memasang jimat tepat di kening Gion-woo dan mereka bertukar di mana Gion-woo yang masuk ke dunia hantu, sementara Bongsu yang masuk ke tubuh Gion-woo. 너도 같이 죽어야 되는 거 아니야? 죽는 거는 너무 불안. 너만 죽는. Terlihat Master Bunga yang sangat khawatir mencari di mana keberadaan Yonghwa karena Yonghwa yang telah mengiriminya sejumlah uang dan telah mengabaikan teleponnya sedari pagi. Di sisi lain terlihat Yonghwa yang telah bersiap-siap untuk melakukan ritual bersama Bongsu. Tiba-tiba terdengar suara Master Bunga yang menyuruhnya untuk segera membukakan pintunya dan berharap Yonghwa tidak melakukan ritual tersebut. Dengan kekuatan jahatnya, Bongsu menyegel pintu tersebut sampai tidak bisa dibuka oleh Master Bunga. Alhasil Yonghwa memulai ritualnya sementara Master Bunga juga mencoba melakukan ritual untuk mencegah Yonghwa. Tersadar dari mimpinya Seong-a terbangun dan langsung membaca surat yang telah ditinggalkan oleh Yonghwa padanya. Seong-a bergegas pergi ke kuilnya dan memohon Dewa Peri untuk kembali padanya karena dia yang ingin melindungi semua orang. Melihat roh ibunya dan para jenderal yang mendatanginya membuat Seong-a bangkit kembali. Sementara Master Bunga terlihat mulai frustasi karena masih belum juga bisa membuka pintu tersebut. Tiba-tiba Seong-a dan ibunya datang dan membuat Master Bunga merasa sangat senang. Alhasil mereka langsung melakukan ritual, sampai akhirnya Seong-a berhasil membuka pintu tersebut. Setelah Seong-a memutuskan tali tersebut, Master Bunga langsung membawa Yonghwa pergi. Kemudian Seong-a juga berusaha untuk menyelamatkan Bongsu, tapi harus mengetahui nama asli Bongsu. Sementara di alam roh Gion-woo bertemu kembali dengan tentara kecil itu dan berhasil menghiburnya. 무서웠겠다. 전해줄 사람이 어머니 진짜라고. 견우고 진짜야. 수가 아니라. Sampai akhirnya Bongsu mengatakan namanya yang asli kepada Seong-a yaitu Yang Yunbo. Setelah mengetahui nama asli Bongsu, Seong-a, Yonghwa, Master Bunga serta roh ibunya melakukan sebuah ritual untuknya. Sampai akhirnya Bongsu bisa pergi dengan tenang dan juga Seong-a mengabulkan permintaan terakhir Bongsu yang sangat ingin memeluknya sekali saja, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, Bongsu pergi dari tubuh Gion-woo dan membuat Gion-woo juga kembali dengan selamat. Dan begitu melihat Gion-woo kembali, mereka langsung berpelukan bersama. Setelah ritual selesai, melihat Yonghwa pergi Gion-woo menghampirinya dan bertanya nama aslinya. Mendengar itu Yonghwa hanya tersenyum dan kemudian pergi. 이렇게 몸이 알아. 네.
Beberapa hari kemudian terlihat Gion-woo yang tengah mengikuti seleksi Olimpiade Panahan. Ji-ho dan teman lainnya juga menontonnya untuk mendukungnya. Sementara di perjalanan Seong-a melihat roh anak kecil yang sedang menangis sampai membuatnya berhenti dan menemaninya. Lalu tiba-tiba saja Gion-woo datang ikut menemaninya. Setelah anak tersebut berhenti menangis dan pergi, barulah Seong-a ingat tentang seleksi Gion-woo. Melihat itu Gion-woo hanya bisa tersenyum dengan menceritakan bahwa dirinya berhasil. Mendengar itu Seong-a sangat senang dan ingin mengajak Gion-woo untuk tos. Tapi bukannya tos, Gion-woo malah sengaja mencium bibir Seong-a yang membuat Seong-a sedikit terkejut. Tapi akhirnya Seong-a juga membalasnya dengan menciumnya. Sampai akhirnya mereka saling berpelukan dan drama pun berakhir.